Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Mita Handayani dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Olahan masakan angsio biasanya terdapat pada tahu atau ceker. Nah, di Bandung iga sapi diolah menjadi angsio iga sapi. Selain nikmat, warna dari kuliner ini sungguh menggugah selera. Kuliner Tiongkok seperti bebek Peking, kue koin, hingga yang lainnya selalu tiba jelang dan saat Imlek datang. Kelezatan masakan khas Cina atau Chinese food banyak orang suka, termasuk angsio. Jika umumnya tahu dan ceker yang diracik, kali ini daging iga dimasak menjadi angsio iga sapi. Untuk membuatnya, panaskan butter pada wajan dan tumis bawang putih bersama bawang bombay. Kemudian, masukkan daging iga sapi yang sudah direbus terlebih dahulu. Lanjut, masukkan olahan bumbu yang berbahan dasar sayuran wortel, tomat, ketumbar yang diblender bersama saus Inggris, gula, dan garam. Masukkan irisan wortel dan daging, dimasak dengan slow cooking, api sedang hingga matang. Angsio iga sapi diberi garnish irisan cabai. Yang spesial ini ada beberapa sup dan ada roasted chicken juga, roasted duck, dan beberapa menu yang tadi dijelaskan sama chef ada angsio iga. Angsio iga itu salah satu makanan dari Chinese ini, tapi biasanya kan angsio ini dari ceker dan lain-lainnya. Mungkin sekarang kita buat iga biar kaya dengan protein, tapi dengan tetap sajiannya dari Chinese. Berbeda seperti olahan iga biasanya, angsio iga sapi ini memiliki tekstur daging yang sangat empuk serta bumbu yang asam manis di lidah. Aku nyobain Yusheng, tadi kan kita acak-acak sendiri ya, makin berantakan makin bagus. Terus aku udah cobain ini ada udang, ada iga yang tadi live cooking sama chef, sama ini tofu. Yang iganya gimana teh rasanya menurut Teteh? Enak, empuk banget, cobain Kak. Untuk menikmati aneka kuliner khas Tionghoa di sebuah hotel Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung ini, per orang dibanderol seharga Rp198.000 dan bisa makan sepuasnya berbagai menu utama hingga dessert. Dian Permatasari, Bandung. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk bekerja. Di salah satu kedai di kota Bandung, kaum dwarfisme atau manusia yang memiliki postur tubuh kecil justru mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi pramusaji. Suasana berbeda tampak di sebuah kedai makan di Jalan Cisangkuy, Kota Bandung ini. Jika biasanya pemburu kuliner disambut pramusaji dengan postur normal, di sini kaum difabel dwarfisme mengambil peran sebagai pramusaji. Mulai dari menyambut tamu, menerima pesanan hingga mengantar pesanan dilakukan oleh mereka. Total ada 4 orang dwarfisme yang dijadikan pramusaji di sini. Pemilik kedai mengungkapkan dirinya memang berniat membuka lapangan kerja bagi kaum dwarfisme. Terus yang berbeda itu yang identik tuh kita mempekerjakan orang yang punya gen dwarfisme, itu artinya dia gen dari kecilnya tidak tumbuh lagi gitu, maksimal di 70 cm sampai 120 cm. Pengen memperkerjakan semua kalangan termasuk difabel juga, jadi kalau buat ngasih inspirasi juga ke pengusaha yang lainnya, kalau misalkan difabel dan tinggi badan khususnya kalau di saya itu tidak menjadi halangan untuk mereka bisa masuk kerja. Sementara bagi para pemburu kuliner, konsep unik seperti ini tidak mengganggu pelayanan saat memesan makanan. Justru konsep ini menarik perhatian dan menjadikannya unik dengan sensasi yang berbeda. Di sini tuh ya kesetaraan aja, soalnya ya kita sama-sama manusia, mungkin mereka punya keterbatasan fisik, tapi emang dari saya sebagai pelanggan dan mereka pun nggak ada perbedaan apa-apa. Cuma emang lebih unik aja karena jarang banget perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran bisa memperkerjakan orang yang mohon maaf tinggi badannya di bawah rata-rata gitu. Jadi buat mereka-mereka jadi bisa kerja juga gitu. Enak dagingnya. Tadi dipotong juga nggak keras, empuk. Konsepnya juga bagus ya. Worth it lah. Enak. Aneka kuliner di kedai ini mengandalkan aneka olahan daging iga. Harganya dibanderol mulai dari Rp10.000. Dian Permatasari, Bandung.
Memasak ikan patin bisa dilakukan dengan beragam cara untuk menghasilkan rasa yang nikmat. Salah satunya ikan patin bisa dimasukkan ke dalam bambu untuk dibakar. Kira-kira seperti apa kenikmatan ikan patin bakar ini? Berikut ini liputannya. Sajian khas Nusantara banyak jenisnya, berikut cara pengolahannya. Rasa yang nikmat dari suatu masakan tentu memiliki rahasia dalam meraciknya. Seperti ikan patin bakar bambu ini misalnya. Ikan patin yang umumnya dimasak dengan cara digoreng atau berkuah, di sini ikan patin diolah di dalam bambu. Untuk membuatnya, daun pisang disiapkan menjadi alas sekaligus pembungkusnya. Daun kemangi, cabai rawit, sereh, salam, daun jeruk disimpan. Kemudian bumbu merah yang sudah dihaluskan berbahan dasar cabai merah, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, gula disiram di atasnya. Ikan patin lalu disimpan di atasnya. Di atas ikan patin, semua bumbu dan rempah di bagian bawah ditaruh dengan cara yang sama. Olahan ikan lalu dibungkus dan diikat. Ikan lalu dikukus selama 1 jam. Setelah setengah matang, ikan dimasukkan ke dalam bambu, lalu dibakar selama 10 menit. Ikan patin bakar bambu pun sedap disantap bersama nasi. Kalau patin bakar bambu, itu kita udah marinir dengan bumbu dan bakar dengan bambu. Dan bambunya rasanya bambunya ada dapat daripada ikan patin. Ya, supaya satu keunikan, yang kedua ikan patinnya bisa hilang karena memang ada penyerapan kepada bambu. Bukan hanya soal sensasi, tapi rasa dari patin bakar bambu ini memang nikmat. Nah, kadang kan ada beberapa orang yang nggak suka ikan karena bau amis dan bau tanah. Berbeda dengan menu ikan yang ini karena bau amis dan bau tanahnya hilang. Jadi aroma dari daun pisangnya tuh terasa banget, rasanya nikmat, bumbunya meresap. Bagi pemburu kuliner, menu ini sulit untuk ditemukan di tempat lain. Menu unik ini pun salah satu yang paling dicari. Karena patin bakar bambu itu unik ya, saya baru nemuin makanan yang dibakar langsung dengan bambu, terus juga rasanya itu enak, bumbunya juga meresap ke dalam, gak bau amis sama gak bau tanah, cocok banget buat orang-orang yang gak suka bau amis sama bau tanah. Seporsi ikan patin bakar bambu di Jalan Trunojoyo, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp75.800 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Oleh karena itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jenazahnya ditemukan dalam sebuah koper. Keluarga korban ternyata sempat bertemu dan berbincang dengan tersangka sehari setelah mengeksekusi korbannya. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat.
Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Chef Hero. Apa kabar nih, Chef? Hai Ibu Mita, kabar baik. Selamat datang di tempat kami di Suji, Canaya Resort. Iya, terima kasih, Chef. Nah, sekarang kan kita mau masak-masak. Betul. Chef sih yang masak. Kira-kira kita mau bikin apa nih sekarang? Baik, hari ini yang saya siapkan ada iga bakar signature-nya restoran kami Suji. Ya. Nah, apa yang membedakan iga di sini dengan iga-iga di luar sana? Yang membedakan iga kami dengan iga-iga di luar sana adalah dari rasa. Itu yang kami sajikan, dia lebih empuk. Ya. Lalu rasanya itu sesuai dengan konsep restoran kami, perjalanan rasa Nusantara. Oke. Jadi Nusantara, rempah-rempah yang kami gunakan seperti yang kita lihat di sini itu Nusantara banget ya. Iya. Semuanya dengan menu dan bahan-bahan segar yang kami sengaja pilih itu dengan warna seperti yang kita lihat. Oke, warna-warnanya segar gitu. Iya, Cantik. warna segar dan warnanya sengaja kami pilih itu di menunya kelihatan tempting seperti itu. Oke, nah tadi kan Chef bilang kalau misalnya iga di sini empuk gitu. Betul. Ada teknik-teknik nggak sih biar iganya tuh empuk? Betul, kebetulan teknik yang kami gunakan adalah slow cookery. Itu yang mana slow cookery itu dimasak dengan waktu yang cukup lama dan teknik suhunya itu diatur. Tidak boleh terlalu panas artinya. Dan kalau misalkan secara manual itu tidak boleh terlalu panas, berarti kan waktunya yang akan lebih lama. Atau dengan option kedua, dengan api lebih panas tetapi ditutup, penutup wajannya itu ditutup yang rapat sehingga uapnya yang dikeluarkan itu akan kembali lagi ke meresap ke dalam tulang iganya sehingga menyebabkan teksturnya lebih empuk seperti itu. Oke, sekarang mungkin langsung aja kali ya kita Langsung bikin. ya. Jadi iganya diharapkan harus ada pilihannya, lemaknya itu sengaja yang dipilih tidak boleh terlalu banyak. Ya, pilihannya melihat dari belakangnya sini dia tipis ya. Biasa kan lemaknya akan setebal ini. Nah, kita enggak, kita trimming, kemudian dari sini bisa terlihat juga dari tampak samping nih. Dominan iga daripada lemaknya itu. Ya, kebetulan ini yang udah saya siapkan karena dari mentah itu kan slow cooker lama. Nah, inilah bentuk jadinya Kayak gini ya slow cooker. Slow cooker ini. Ya. Tadi berapa lama sih Chef harusnya? Berapa Bisa jam? makan waktu 4 jam. Wow, slow ya. cookernya 4 Slow jam. cookernya 4 jam ini. Biar empuk gitu ya? Biar empuk benar-benar. Jadi pakai sendok plastik pun bisa ini, bisa lepas. Oke, jadi nggak patah ya? Nggak patah, tapi lepas. Oke. Untuk membakar iga, bagian permukaan sebelah sini Bu ya. Jadi jangan kebalik. Oh gitu. Betul, tekniknya dia harus bagian yang dulu, atas. Atasnya dulu. Betul. Atas. Nah, seperti itu. Aku yang ini berarti ya? Betul, silakan. Yang ini? Nah, iya. Kebalik. Oh, kebalik. Nah, kebalik. Boleh satu lagi ya. Nah, setelah ini nggak? Silakan Bu. Apa-apa. Silakan. Kita poles Bu. Oh, dibumbuin yang Betul. rempah tadi ya? Betul. Jadi biar meresap dari bawahnya. Nah. Oke, itu nggak terlalu lama. Nah, saya balik ya. Bedanya tuh. Nah. Ini mau bantu buat molesnya, yang bagian atasnya. Oke. Nah, saya sampai aroma terasa merata. Merata ya? Iya, ini udah kecium. Udah kecium kan aroma Nusantaranya seperti ini. Satu lagi. Jadi metode dengan slow cooker itu berarti
otomatis anti gagal. Oke, anti Ya, gagal. Anti gagal, kemudian tingkat kematangannya bisa kita Adjust ya, juga gitu. bisa kita adjust. Mau Oh, ini kelihatan udah agak coklat-coklatnya kayak gitu ya, Chef? betul Yang ini bedanya. balikin. Nah, kalau kita balik bisa dibantu balik. Nah, ya kan? Perbedaan kalau kita dari atas dulu sama bawah seperti ini. Oke. Ya, nggak akan dapat warnanya kalau langsung dari Dari bawah, sini, ya, dari oke. bawah, makanya dari atas seperti itu. Nah, kita balik durasinya kisaran 1 menit. 1 menit. Kemudian kita balikin lagi, ya, sebaliknya 1 menit. Proses pemanggangan membutuhkan waktu tidak lama. Oke, jangan lama yang Nggak boleh lama karena sebetulnya pada saat sudah slow cooker itu kan sudah matang. udah matang. Dan pada saat tamu order itu Oh iya, jangan lama-lama. betul, kita akan mengirimkan makanan dari dapur itu secepatnya. Yang pasti itu harus itu ya, harus masih panas juga ya. Apalagi kan di sini suasananya tuh alam gitu, Alam, dingin-dingin, menikmati yang anget-anget itu jadi pas kayak Betul. gitu. Oke. Nah, kalau sudah warnanya golden brown, lalu kita sudah siap untuk plating. Oke, udah siap. Oke. Langsung. Iga sudah ready, kita akan coba untuk plating ya. Ya. Acar tomat cherry Oh, ini. oke. Oh, ini warna acar ya? Acar. Biasa kan acar kan bengkuang, Iya. timun, Bawang merah bawang gitu. merah. Taruh di tengah-tengah sebagai center. Oke. Nih, di center di sini. Oke. Lalu kita di sini punya kentang Mustafa. Oke. Ya, kentang Mustafa di sini. Ya. Kita pakai sarung tangan. Nah, di restoran kami makan iganya berarti ada nasi putihnya. Nah, nasi putihnya seperti ini. Ini kita iga yang sudah dibakar. Ya, kita perlu memotongnya lurus. Sausnya tadi mana? Saus. Itu. Kita buat menyatukan rasa polesannya dengan iga bakar ada aroma. Wah. Jangan ya, cukup ya. Wah, ini udah jadi ya Iya. sekarang Chef. Dari tadi setelah ngeliat prosesnya saya jadi penasaran nih, pengen coba. Saya izin ya buat Wah, dengan dibawa. senang hati, dengan senang hati untuk Oke, dicicipin. iya saya mau cicip Iya, dulu Chef. ya. Betul. Makasih Chef. Silakan. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat.
Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Banyak warga menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mengisi libur panjang akhir pekan kali ini. Di Bandung, lonjakan jumlah penumpang kereta api bahkan mencapai 40%. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya mau pesan signature yang di sini apa ya? Untuk signature yang di sini ada di Forest Dream, di sebelah sini, dan ada juga di Dream Come True. Oke, kira-kira yang cocok buat saya apa nih? Kakaknya suka yang manis apa yang warm? Aku sukanya yang manis. Yang manis ada di Dream Come True. Ini adalah green tea yang di-blend dengan pandan, suji, dan kelapa. Oke, aku pesan yang ini aja ya. Baik, saya ulangi lagi ya untuk pesanannya. 1 teh, Dreams Come True, pandan, suji, kelapa. Saya akan buatkan. Kakaknya duduk di sebelah mana? Aku duduk di luar aja kali ya. Baik, saya akan antarkan ya. Mohon ditunggu. Oke. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Ada pecinta makanan seafood atau makanan laut, kayaknya belum lengkap nih kalau misalnya belum mencoba seafood yang dipadukan dengan saus kecombrang. Salah satu menunya adalah kepiting bakar asap saus kecombrang. Makanan laut atau seafood sangat digemari banyak orang. Tidak hanya di daerah pesisir pantai, hidangan laut segar ini pun kini bisa dinikmati di kota Bandung. Namun, ada satu menu yang membuat olahan seafood ini menjadi khas karena aroma rempah tradisional kecombrang. Namanya kepiting bakar asap saus kecombrang. Sesuai namanya, pengolahan menu ini cukup memakan waktu. Pertama, kepiting jenis super dipotong dan dibersihkan dahulu dari kotoran. Kemudian bumbu rempah seperti kecombrang, daun jeruk, sereh, dan bawang bombay diiris. Kepiting yang sudah bersih direbus dalam wajan air panas selama 5 menit. Setelah ditiriskan, lalu digoreng hingga masak. Kemudian irisan bumbu rempah tadi ditumis bersama kepiting dengan ditambahkan saus. Setelah tercium aroma wangi, kepiting dituangkan dan dibungkus dengan daun pisang dan dibalut aluminium foil, kemudian dibakar sekitar 5 menit hingga aroma wanginya keluar. Menu kepiting bakar saus kecombrang ini banyak sekali peminatnya. Selain menggunakan rempah tradisional, rasa dari kepitingnya pun dapat menggugah selera. Di mana kami customer bisa langsung pilih sendiri untuk aneka seafoodnya dan juga gramasinya. Nah, nanti dikasih rekomendasi untuk olahannya. Seperti salah satu saus olahan yang paling favorit di sini itu ada saus kurnia dengan rasa yang asam, manis, terus ada harum dari kecombrangnya. Dan itu memiliki rasa yang enak dan juga unik. Sehingga itu menjadi salah satu saus yang paling populer di sini untuk customer dari Kurnia Seafood sendiri. Saat disajikan kepada pengunjung, menu ini pun mengeluarkan asap dengan aroma yang khas. Perpaduan ini pun menggugah selera para penikmat seafood. Selain itu, kecombrangnya bisa mengurangi amis dari seafood. Aku tadi pesan kepiting bakar asap, bumbunya bumbu kecombrang. Gimana? Rasanya itu beda dari yang lain, biasanya olahannya yang kepiting itu biasa, ini ada rasa kecombrangnya, jadi aku lebih suka ke rasa kecombrangnya itu karena beda dari restoran lainnya. Selain menu kepiting, di restoran yang berada di Jalan Sutami, Kota Bandung ini juga menyediakan berbagai macam seafood segar, seperti aneka ikan laut, lobster, cumi, dan kerang yang diolah sesuai selera. Nah, bagi Anda penikmat seafood, ini bisa menjadi kuliner pilihan untuk dinikmati bersama keluarga. Tony Oktora, Bandung. Masakan tiap
Tiongkok dengan berbahan dasar seafood banyak kita temui di mana-mana. Nah, tapi Chinese food berbahan dasar teripang itu jarang kita temui. Nah, di Bandung, teripang atau timun laut ini diolah menjadi sajian bersama dengan kerang abalon. Negeri Tiongkok memiliki banyak kuliner khas yang menggunakan bahan seafood. Salah satu bahan makanan yang unik adalah teripang atau biasa disebut timun laut. Salah satunya adalah hidangan yang biasa disebut braised abalone. Untuk membuatnya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, jahe, dan cabai diberi bumbu garam, gula, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, dan minyak ayam. Kemudian tambahkan sedikit air. Kini, saatnya masukkan kerang abalon, teripang, jamur hitam, dan kaldu ayam. Bahan-bahan tersebut direbus sampai 60 menit. Kemudian disaring dan diambil kuahnya. Setelah itu, kuah dimasak lagi bersama tepung maizena. Setelah semua matang, teripang disusun bersama jamur hitam, brokoli, dan kerang abalon. Kuah yang sudah dimasak lalu disiram di atasnya. Terakhir, goji berry digunakan sebagai hiasan atau garnish. Kesini karena sebenarnya aku suka banget makanan Chinese. Terus kebetulan kan sekarang lagi Chinese New Year ya, kayak pengen nyobain menu-menu yang jarang ada di hari-hari biasa. Barusan nyobain menu itu gimana teh rasanya? Rasanya enak banget, ini kan ada kayak jamur gitu ya, kebetulan aku suka banget. Apa ini jamur sama teripang gitu, rasanya enak, gurihnya dapat pokoknya banget. Sebelumnya pernah nggak lihat menu kayak gitu di pasaran gitu kayak di restoran? Belum, ini kayaknya pertama kalinya aku makan. Selain karena proses meraciknya yang membuat nikmat, bahan yang digunakan pun merupakan bahan pilihan yang didatangkan dari Amerika Selatan. Spesial disiapkan oleh Chef Mahya, tentunya itu braised abalone, yang mana abalonnya kita import dari Chile, dicampur dengan teripang yang kita datangkan dari Kalimantan, dicampur dengan brokoli dan juga jamur hitam dengan bumbu khusus yang dikreasikan oleh Chef Mahya selaku chef di cuisine untuk Chinese food kita. Kita ada 5 spice roasted beef dan tentunya ada Hong Kong style untuk roasted duck, Hainan chicken rice dan beberapa Chinese barbecue yang kita siapkan live untuk para tamu Transfer ke Bandung. Untuk menikmati braised abalone dan kuliner khas Tiongkok lainnya di salah satu hotel di kota Bandung ini, pengunjung harus merogoh kocek mulai Rp308.000. Dian Permatasari, Bandung. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Mita Handayani pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.